Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini Kak Ria, Kak Denny, dan juga Kak Robi kembali melayani adik-adik di ibadah di minggu hari ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Oke, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Jangan lupa siapkan persembahannya. Dan yang paling penting adalah siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Oke deh, kalau begitu kita mau mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dengan satu lagu pujian dari terbit matahari. Oke adik-adik, bangkit berdiri. 1, 2, 3, 4. Oke, siap. 1, 2, 3. Mari kita nyanyi sama-sama dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya adik-adik, ikutin gerakan karya. Come on. Sampai masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari apa? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita tenang dan satu hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami selama 1 minggu lamanya. Tuhan Yesus yang baik, tibalah saatnya untuk kami memulai dengan ibadah kami saat ini. Kami mohon berkatilah ibadah kami, agar ibadah kami boleh berjalan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
Engkau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Robi ajak adik-adik, mari kita berdoa dulu sebelum membacanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tibalah saatnya untuk kami anak-anak mau membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu. Berkatilah kami, agar kami boleh membaca dan memahaminya dengan baik. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai dengan 29 yang menyatakan demikian. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, tema kita hari ini diberi judul "Aku Semangat Memberitakan Keselamatan". Kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus yang telah menjadi Rasul Kristus pada masa itu mencoba menjelaskan kepada semua orang yang ia temui bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan kepada saudara-saudaranya bangsa Yahudi. Rasul Paulus dengan berani menyatakan bahwa Yesuslah penggenapan
Musa, dan kitab para nabi. Tuhan Yesus yang menjadi manusia telah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita semua memperoleh keselamatan. Namun adik-adik, sayangnya tidak semua orang yang mau mendengarkan pengajaran dari Rasul Paulus. Bahkan saudara-saudaranya dari bangsa Yahudi pun telah mengeraskan hati, tutup telinga, tutup mata, tidak mau mendengarkan pengajaran dari Rasul Paulus. Mereka tidak percaya terhadap Injil keselamatan ini. Nah, adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah karena rintangan-rintangan ini? Tidak, Rasul Paulus tetap semangat memberitakan keselamatan ini. Karena Rasul Paulus yakin bahwa ada banyak orang yang mau mendengar dan menerima Injil keselamatan ini. Sehingga kabar baik ini boleh sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Nah, adik-adik, jika dulu kabar keselamatan disampaikan oleh Rasul Paulus, lalu sekarang siapa ya yang akan menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang? Ya, betul. Kita semua anak-anak Tuhan yang akan memberitakan kabar keselamatan itu. Kakak, adik-adik semua, papa mama, opa oma, dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira mudah nggak ya memberitakan keselamatan kepada semua orang? Ya, memberitakan keselamatan itu tidak mudah, sama seperti Rasul Paulus. Ada rintangan, ada kesulitan, ada masalah, tapi kita nggak boleh menyerah. Seperti Rasul Paulus, tetap semangat memberitakan keselamatan kepada semua orang. Bagaimana caranya? Cara memberitakan keselamatan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi papa mama, kakak adik, teman-teman kita, menolong sesama, menolong orang lain yang kesusahan. Lalu kita berbuat baik kepada sesama kita tanpa memandang agamanya, sukunya, rasnya. Kita menolong semua orang, sehingga dengan cara itu kita sudah memberitakan keselamatan kepada semua orang. Yuk adik-adik, kita semangat memberitakan keselamatan kepada semua orang di dunia ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita dimampukan untuk tetap semangat memberitakan kabar keselamatan dengan cara berbuat baik kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ya, siapkan persembahannya dan kita akan berdoa. Baik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk papa mama yang selalu Tuhan berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan. Biarlah Tuhan, apa yang mereka lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mempersiapkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, supaya dapat mendukung pelayanan di gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Hai adik-adik. Wow, puji Tuhan, kita bersyukur kita dapat beribadah. Nah adik-adik, Karya akan minta waktunya sebentar untuk menginformasikan apa aja ya warta kita minggu hari ini. Yang pertama, untuk adik-adik kelas TK yang sudah naik kelas tentunya akan pindah kelas, naik ke kelas kecil. Selamat datang untuk adik-adik yang baru naik kelas ke kelas 1. Dan untuk adik-adik Karya yang udah kelas 3 naik ke kelas 4, selamat tinggal. Bye-bye. Akan naik ke kelas tanggung. Oke deh. Dan Karya, Kak Robi dan juga Kak Deni serta semua kakak-kakak layan mengucapkan selamat bagi adik-adik yang sudah naik kelas ya. Tentunya tetap semangat dan belajar dan harus terus berprestasi. Ups, ada yang ulang tahun ya? Oh iya. Selamat ulang tahun buat adik-adik di kelas kecil selama 1 minggu ini ya. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dan Karya juga selalu berpesan buat adik-adik semua agar tetap jaga kesehatan, makan makanan sehat, olahraga, dan juga pakai masker ketika kita mau keluar rumah. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa supaya Tuhan selalu melindungi kita dan kita buang jauh-jauh si corona ya, supaya corona yang cepat pergi dan kita bisa bertemu kembali. Oke adik-adik, demikian pesan dan warta minggu hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.